dengan oli 1000 ml. Di sini ada kopling yang sudah diganti. Kemudian untuk kenyamanan koplingnya ini keras sekali, bikin capek tangan, tidak soft gitu, berat. Handlingnya sudah agak bengkok. Di sini ada pengaruh di sini sehingga tangan tidak bisa memiliki titik tarik yang lebih ringan. Rumus fisika hukum beban jungkit, makin ke sini makin ringan seharusnya. Tapi karena ini ada pentil yang seperti ini, jadi dia tangan harus di sebelah sini sehingga beban tariknya berbeda. Satu. Yang kedua, kabel. Kabel pada motor tipe Satria FU ini kalau tidak menggunakan original itu akan seret berbeda. Karena apa? Di sini ada tikungannya. Nah, tikungan ini pada kabel yang tidak proporsi dengan rumahannya itu akan lebih berat rasanya ditarikan. Kemudian titik tariknya ini jatuhnya dia ke bawah. Perhatikan. Nah, ini mempengaruhi ke daya tariknya sendiri. Harusnya dia lurus ke sini sehingga tarikan tangan ini, nah, si tangan itu menarik lurus dengan poros tangannya sendiri. Logika tarik begini, ketika ini malah ke bawah, justru tangan akan mengalami kesulitan. Nah, perhatikan dia turun ke bawah ya. Kenapa? Karena ini handle sudah turun, mungkin pernah crash, mengalami kecelakaan sehingga ini mengalami titik bengkok. Nah, ini nanti diluruskan lagi atau ganti yang baru, jadi center dengan ini. Kalaupun tidak posisi segini bisa turun, tapi tarikannya ke sini, maka di tangan akan lebih nyaman seperti ini, nariknya ke atas, set gitu. Kalau dari posisi pengendara, perhatikan di sini, otomatis dia enaknya ke sini, ya kan? Nah, ini malah ke bawah, sehingga tulang tangan kita itu kayak neken. Sementara kekuatan tangan itu ada di sini, di pergelangan genggamnya, bukan di sini. Nah, pada handle ini tangan harus bekerja dua kali. Satu, otot-otot di bagian punggung tangan menarik. Sementara di ujung pergelangan jari-jari ini harus menekan ke bawah. Kalau ditekan ke atas keras, maka dia akan berusaha untuk mengimbangi. Sehingga tangan akan merasakan beban yang lebih tinggi dibanding dengan posisi handling yang masih normal. Kalau ini ingin balik kembali, handling koplingnya nyaman, ini diganti yang normal atau ini dibenerin. Kabelnya ini wajib ganti, pakai yang original. Kalau Anda pakai yang imitasi percuma, karena beban tariknya akan sama saja. Kabel kopling Suzuki FU itu khusus. Pengalaman saya puluhan kali menangani kasus kopling keras, itu masalahnya di kabel. Kabelnya tidak original, itu pasti berat. Rumahnya original tapi dalemannya sudah diganti karena putus, itu juga berat karena beda dimensi dan ukurannya. Maka bisa dikatakan pada kasus kopling ini cukup belikan kabel koplingnya saja yang satu set, rumahan dan kabelnya, yang PNP di sini dan yang original. Catatan, kalau pakai KW saya belum menemukan KW yang sebagus orinya. Ini bikin beban beda. Kenapa? Ini talinya tali gantian, ukurannya lebih besar sehingga di sini terlalu berat dan seret. Kemudian di sini rumahan tali koplingnya sudah mengalami titik karat. Nah, di sini terjadi pengerutan. Maka motor ini ditarik koplingnya itu tetap ada spasi, ada jeda karena efek rumahannya yang sudah tidak presisi. Ini di sini ada pengerutan, penyusutan, pengerutan apa namanya. Itu untuk masalah kopling. Saya tidak akan berpikir terlalu jauh. Namun apabila teman-teman pengendara FU sudah ganti kabel kopling yang original tapi masih keras, kadang-kadang kopling masih tetap jalan. Masalahnya ada di plat koplingnya, plat besinya, bukan kain closnya atau kain koplingnya ya. Plat koplingnya mengalami titik ada kebengkokan sedikit, itu juga pengaruh. Di kopling jadi keras, sudah di kopling dalam motor masih tetap jalan ya. Kalau sudah begitu masih tetap begitu, ini baru original pula dipasang masih keras dan kemudian masih suka jalan terus padahal udah di kopling. Atau enggak prei total, itu plat koplingnya yang bermasalah, bukan kain closnya. Kalau selip bisa jadi kain closnya. Nah, pada plat kopling yang mengalami ada titik yang enggak datar, itu akan membuat pada putaran tinggi kopling selip karena ada tegangan yang tidak balance pada plat koplingnya. Oke. Dan ini informasi motor datang ke sini sudah ganti kampas kopling karena tenaganya loyo ya. Sudah diganti dengan yang baru tapi masih sama saja, tidak ada beda. Nah, buat teman-teman pengendara FU yang masih awam tentang permesinan, hati-hati teman-teman masuk ke bengkel dengan keluhan motor kalian loyo. Vonis umum adalah kampas kopling. Bisa jadi kampas kopling Anda tidak bermasalah, tapi justru masalahnya ada di engine atau low perform. Performanya mengalami penurunan. Efek dari karburator yang settingnya tidak tepat, kemudian masalah sim tapetnya atau batas klep dengan pelatuknya itu sudah mengalami titik yang tidak sesuai. Motor ini memang
cukup sempurna. Saya katakan jika dalam kondisi masih oke ya, performanya, larinya dan lain sebagainya itu. Nah, motor jenis ini kalau sembarangan orang pegang bisa malah tambah rusak. Kenapa? Motor ini motor yang unik. Jadi kalau mekanik yang tidak berpengalaman di bidang Satria FPU kemudian menangani motor, bukannya bagus, tapi malah rasanya jadi nggak enak. Nah, saya tidak bicara seperti seorang yang berpikir polanya basic atau standar aja. Kalau cuma bicara motor itu hidup, bicara motor ini jalan, itu nggak perlu lu sekolah tinggi, nggak perlu lu belajar jauh-jauh, itu hal yang gampang. Tetapi motor itu punya rasa ya, setiap motor itu punya cita rasa sendiri. Nah, bagi teman-teman, carilah mekanik yang mengerti tentang cita rasa. Dalam arti begini, FPU rasanya kayak gimana, Supra 125 rasanya kayak gimana gitu. Bukan sekedar halus, bukan sekedar bunyi bisa dipakai, itu basic namanya. Tapi mekanik-mekanik yang paham, oh kalau Supra 125 tesnya seperti ini, ya kan, rasanya seperti ini, dia paham betul gitu loh. Jadi jangan dipukul rata. Motor FPU disamakan sama Matic, nggak bisa, beda banget, dari segalanya beda, spek, performa, cita rasa, apalagi 125 Supra X disamain sama FPU, nggak bisa, beda. Kalau bicara masalah halus, bicara masalah nyaman, mungkin ada sedikit-sedikit hampir kesamaan, tapi rasa itu sangat berbeda. Seperti para pengguna RX Kang, pengguna Vixion, pengguna FPU, pengguna 125, pengguna Matic, itu punya cita rasa sendiri-sendiri. Nah, di sini patokan sebagai seorang mekanik itu adalah mengikuti, memahami, dan mengerti dasarnya. FPU itu gimana sih? Kayak gitu. Kalau bicara mesin ini, motor sih udah oke aja, nggak ada masalah. Sorry guys, tangan saya cuma satu. Nah, bicara mesin, ini mesin bisa dikatakan nggak terlalu parah, nggak ada masalah yang serius ya kan. Ini kalau kita mau gampang-gampang, ini motor normal, nggak ada apa-apa. Ada suara sedikit tek 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 tek, wajar lah, namanya juga mesin tegak ya kan. Apalagi ini DOHC. Nah, kemudian kalau ditarik-tarik ini kok ya normal, nggak ada masalah gitu kan. Ditarik-tarik normal, ini basic is okay. Motor bunyi di starter jereng, suara wajar, namanya juga motor udah tua ya kan, umuran lah, itu is okay, nggak ada masalah. Nah, di sini kalau kita mau bicara lebih ke konkretnya nih, kita rasain nih gasnya. Nah, di sini delay banget, ya kan? Di tangan itu kok ini kayak nompak motor Supra 125 nih rasanya, ya kan? Gasnya nggak responsif. Loh, ini responsif. Nggak responsif matamu kan bisa bilang begitu. Tapi bagi pengendara FPU ini kurang banget. Versinya saya gitu loh ya. Ah, terus dari suaranya. Dari suaranya dia itu begoh dulu. Nah, enggak. Jadi rasanya gimana sih? Ngajarin feeling itu susah ya. Pokoknya feelnya kurang banget lah rasanya, nggak respon. Ini rasanya kayak numpak Supra 125 ini. Gas-gasannya begini. Amber gitu kan. Nah, itu udah satu kebagian cita rasa. Kemudian kopling jelas. Terus udah, kita langsung aja lah. Bicara rasa itu susah, seperti sebuah masakan. Masakan, bicara masakan pedas sama orang yang nggak suka pedas, sampai jebol mulut kita juga nggak ngaruh, karena orangnya nggak suka pedas ya kan. Nah kan begitu. Oke, kita akan buka karburatornya, kita cek dulu, nanti di SIM tapetnya kita akan kontrol. Vacuum FPU. Perhatikan.
Nah, kita ini di sini akan melihat sebuah kesalahan ya. Begini, di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa lubang jarum skepnya ini sudah digedein. Nah, ini ada sebuah pengalaman yang tidak mungkin ya, tidak ini ya. Di sini yang harusnya dibesarkan ini, bukan ininya. Nah, ini lucu sekali. Harusnya ini yang dibesarkan ini, yang ini jangan. Ini malah harus rapat, bosku. Kalau ini sampai melonggar begini, otomatis akan mempengaruhi kepada titik hisapnya. Lah kok ini yang digede? Ini nih rumus dari mana ini? Tuh, ininya masih standar bolongan yang ini, tapi bolongan yang ini malah dikorek-korek. Ini kan bekas dikorek, bosku. Tuh, ya kan digedein tuh. Waduh, ini salah. Ini kalau kata bengkel-bengkel lain, jangan ngejelekin garapan orang, kayak gitu. Katanya nggak boleh ngejelekin garapan orang. Lah saya katakan, saya menunjukkan kesalahan, bukan bicara menjelek. Kalau salah ya jelek. Adakah salah yang bagus? Kan nggak ada. Salah ya jelek. Ditunjukin kesalahannya dibilang ngejelek-jelekin. Nah, gimana sih? Ngejelekin itu barang bagus dibilang jelek, lah itu namanya ngejelekin. Lah kalau jelek dibilang jelek, ya bukan ngejelekin namanya. Nah kan gitu, lucu loh. Nah oke. Ini bolongannya gede banget. Yang ini malah masih standar yang ini. Nah ini nanti ditolong bisa apa enggak ini. Semoga bisa lah ya. Ngaruh karena ini vakum, bosku. Vakum itu ngaruh banget. Kalau ini sampai longgar, apalagi pada Matic kayak Beat, Mio gitu. Kalau ini sampai goyang, ini menyebabkan gini. Di sini ada spasi celah. Otomatis itu bolong juga kan, jadi double, 2 lubang akhirnya, ya kan? Nah, titik tariknya ini dapat udara dari depan di sini karena ini ada nabrak. Begini rumus sederhananya. Ini kan ada stiknya. Ketika ini sedang dihisap, bosku, ini dihisap sama mesin agar di sini jadi vakum, ya. Ini lagi disedot ini, bosku. Sut. Nah, ini kan hampa, dia narik. Set. Nah, saya gambarinya kayak gini lah, gampangnya. Nah, tutupnya mana sih? Biar penonton itu mudah. Kalau cuma ganti itu nggak usah nonton YouTube lah. Tapi kalian harus paham dulu teori dasarnya. Ini ditutup sama ini kan. Dep. Nah, gini kan. Ini nggak ada bolong-bolong di sini, oke? Dia di sini. Nah, lubang yang di depan ini berfungsi untuk proses hisap. Jadi ketika mesin melakukan langkah hisap, ini kan kesedot udaranya, teman-teman. Nah, udara yang di sini, nah yang ditutup pakai ini, karena disedot kan naik, bos. Petetet gitu loh. Paham dah? Inilah cara kerja vakum. Cara kerja vakum itu begitu. Ini disedot sama mesin, ini di sini hampa. Namanya vakum. Petet kan narik, set. Nah, karena hampa. Ya toh. Nah, baliknya lagi gimana? Selama di sini masih terjadi hisap tinggi, ini per nggak akan mampu dorong. Nah, pernya ada di sini. Ini ditutup plek. Ketika kamu lepas gas, daya hisap mesin kan menurun, sehingga si pegas ini akan mendorong balik. Blast gitu loh, bos. Mendorong balik, set, skep itu turun. Itu cara kerja dasar daripada vakum. Nah, apabila di sini longgar seperti ini posisi vakum seperti ini, dan ini ada setik, udara akan masuk ke sana, bos. Udara akan masuk. Sini lagi disedot, kok sini dikasih udara, bos? Ya ininya nggak naik-naik. Karena apa? Nggak habis-habis udaranya. Ibaratnya ini kayak aliran doang. Disedot sini dimasukin, disedot sini dimasukin. Ya kapan naiknya, bos? Ya kan? Ketika daya hisapnya lebih tinggi, mampu melawan titik inputnya, baru dia naik. Dar, gitu loh. Makanya motor ini itu telat gasnya. Telat gasnya. Kenapa? Pada putaran masih awal, daya hisap mesin masih rendah. Otomatis suplai udara yang masuk lewat sini, nah ini saking loboknya masuk sini, itu membuat dia tidak naik-naik. Makanya jadi awalnya ngeho dulu. Karena apa? Berat. Ini vakumnya nggak naik-naik. Efek dari ini kemasukan udara. Begitu mesinnya diputar tinggi, daya hisapnya tinggi, udara ini kenceng, baru deh dia naik. Nah begitu. Nah kalau ingin respon dia, maka vakum ini harus rapat betul, satu. Kemudian jangan ada suplai udara. Nah, apa gunanya dikasih vakum kalau dikasih suplai udara? Ya telat terus. Nah kemudian ini pasti sudah diakali kan. Kok
gasnya telat terus. Mungkin pernya terlalu keras, pernya terlalu kuat. Dipotonglah pernya, dipotonglah per dia. Ngaruh nggak? Ini per sudah pendek banget ini. Ini sudah pendek dan sangat lentur sekali ini. Ini sama Mio saja kalah tegang ini. Ini terlalu lemas bosku. Karena saking pendeknya ini. Sama Mio aja kalah tegang. Bayangkan Mio yang berapa cc, ini 150 vakumnya. Dengan ketegangan segini masih aja gasnya nggak bisa respon. Wah, yang dikasih suplai udara bos. Ini dikasih suplai udara bagaimana? Paham tak? Nah, karena pegas ini terlalu lentur, ya, terlalu lembek. Ketika putaran tinggi kita lepas gas, dia tidak cepat turun. Ya lama turunnya dia, tidak langsung seklok. Sehingga ketika dibuka lagi gasnya, posisi skep belum benar-benar berada di titik off. Otomatis kinerja antara main jet dengan pilot jet tidak terjadi keseimbangan, no balance. Maka suplai bahan bakar di RPM tengah itu terlalu banyak. Karena ini harusnya turun, set, menutup. Sehingga main jet tidak mengeluarkan suplai bahan bakar. Nah, ketika ditarik lagi, yang bekerja pertama kali adalah pilot jet, ya. Yang bekerja pertama kali adalah pilot jetnya, sehingga keseimbangan suplai bahan bakar dengan oksigen tetap terjaga. Kalau seperti ini, pada waktu awal dia susah naiknya, sehingga kebanyakan udara yang masuk. Ketika sudah naik, dia turunnya lambat, efek pegasnya terlalu letoy. Walhasil RPM tengahnya kebanyakan bahan bakar. Dan ketika dibecek lagi, di sini ada terjadi namanya gagal pembakaran, efek boros, saking banyaknya udara. Saking banyaknya bensin. Pada waktu ini harusnya sudah menutup pada main jet, tetapi dia telat. Otomatis kedua puyer bekerja beriringan pada putaran yang seharusnya tidak seperti itu. Makanya kalau motor ini dikasih filter secara kayak gini, dikasih box filter, apalagi dikasih sekat atau busa ataupun filter, ini motor tambah loyo, tambah letoy. Karena pada putaran tengah dia kebanyakan bensin, kekurangan oksigen. Tapi pada putaran awal dia kebanyakan oksigen, kekurangan bensin. Karena ininya nggak naik-naik, sehingga main jetnya nggak open gitu loh. Nah, pentingnya durasi buka tutupnya vakum itu menentukan bagaimana motor vakum ini respon, bagaimana motor vakum ini nyaman ditarik itu sesuai dengan feel si pengendara. Namun sekali lagi, ini adalah EPU, bukan Matic ya. Ini EPU, bukan Matic, yang mana dia butuh performa yang responsif, galak lah bahasanya, walaupun vakum gitu loh. Lah, ini sudah diblondor-blondor seperti ini, saya mau akali saja karena cari beginian yang original agak susah bos. Saya rasa kalau Suzuki ganti ori itu harus keliling dunia ya. Kalau yang abal-abal sih banyak aja, tapi jelek kualitasnya dan nanti malah jadi makin gak nyaman. Kalau ini pun saya bilang ini sudah tidak original, ini barang KW punya. Ini barang KW punya. Nanti apa saya ganti atau tidak, kita lihatlah. Kalau ini ditambal bagaimana di subal. Nah, kalau kamu bisa menambal ini dengan sempurna, menambal ini dengan sangat center, itu tak mengapa. Tetapi kalau kamu tambal dia menceng, ini kan menceng kawan. Nah, dia menceng ke depan. Tetapi menceng begini tidak akan jadi soal bagi mesin di jangka panjang, bagi karbu. Sebab ini lentur begini karena longgar toh. Nah, tapi kalau kamu kencengkan dia, dilem kuat-kuat gitu contoh, tapi posisinya menceng, nanti lama-lama ininya yang ledes, aus, karena posisinya tekanannya kuat, kenceng karena dilem. Kalau kayak gini aja tidak aus. Untuk aus itu lama, tapi resikonya dia ngisep, bocor. Nah, caranya gimana biar ini aman-aman saja? Maka titik bagian sana, nah taper penutupnya itu dikasih karet. Caranya gampang saja, gampang lah, nggak usah dibikin ribet. Nah, ini di sini kan bocor dia. Ada udara masuk di sini kan. Lah, di sini dilapisi pakai karet ya, agar nanti jadi hampa. Kalau tidak, di sini ini dilapisi pakai karet. Yang intinya ini jangan sampai mati bos. Dia harus tetap lentur seperti ini, tapi rapat. Katakanlah kasih seal. Tapi kalau dikasih seal dari bawah, resiko dia kesedot masuk ke dalam mesin. Maka dari sini, nah di sini nih kasih o-ring. O-ring yang kecil. Lah, di sini kasih o-ring dia. Kalau kalian susah, cari o-ring yang dikorek gas itu. Nah, sini dimasukin o-ring yang sekecil ini, masukin bles. Lalu dia nanti akan terkoneksi di sini. Nah, intinya di sini jangan sampai bocor. Lah, ini o-ring yang masuk sini bos, pasang kan rapet.
meminimalisir kebocoran udara sehingga tidak mengganggu proses langkah vakum kalau sudah kadung begini. Oh, saya original, nggak pernah diobok-obok, tapi longgar juga. Nah, maka ininya masih rapat dia. Itu solusi, cara. Nggak usah ganti lah, ini aja. Kalau saya mau jualan part, saya bilang ini ganti. Tapi saya kan bengkel, bos. Mau betulin motor orang. Saya mau betulin motor orang. Kalau jualan ya saya jualan. Tapi kalau sesuatu yang bisa ditolong, kenapa harus ganti? Diganti itu sesuatu yang sifatnya fatal, gitu loh. Fatal, ganti. Kalau nggak fatal, ya jangan diganti lah. Diakali saja, gitu. Paham ya di sini ya? Oke lah, ini karbunya saya tidak main-main lah. Vakumnya. Tapi saya juga jualan ini. Mau jualan vakum. Hahaha. Nanti dulu lah. Aku harap madang masalah bos. Udah nanti lah ya, ini saya beresin lah. Nanti per vakumnya saya cari lagi. Mana pernya? Ini saya belikan per vakum lagi ya. Ini udah dipotong segini nih, terlalu leto ini. Nah, untuk karbu, ini kan karbunya glowing ya. Ini karbu pasti bolak-balik dibersihin ini. Ini udah nggak sekali dua kali ini dicoba tetap letoy, dicoba tetap letoy. Dibongkar, dibersihin, disemprot-semprot, pasang lagi. Masuk bengkel lain lagi, bersihin, pasang lagi. Ini dibersihin sampai ke Jepang juga nggak ngaruh, bos. Kalau ininya nggak dibenerin, masalahnya di sini. Itu begitu. Tang, beli kabel kopling yang original. Punya ndak, Gus? Ini kabelnya jelek ini, serot. Kabel kopling EPU yang bagus, yang asli. Kalau nggak asli nggak usah. Kabel beginian mah bikin susah. Nah, begono. Udah nggak usah dibuka karbunya ini. Karbunya udah bersih. Coba nanti kita carikan vakum. Kita punya vakum FU nggak? Vakum FU, coba pinjem sini, pinjem. Kita kasih lihat bedanya. Saya punya KW, nggak ori ya, vakumnya ya. Kalau mau yang ori ya silahkan nanti. Saya mau pinjemin dulu nih vakum saya. Nah, ini saya punya paket vakum nick part ya. Saya punya ini merek KW. Nah, ini saya butuh pernya nih. Dedeng. Saya mau pinjemin ini. Bedanya kayak gimana? Duh, koplingnya belum ada lagi. Nih, barangnya kayak gini nih. Saya penasaran juga nih, vakumnya produknya Nick kayak gimana? Jos apa enggak? Saya mau pasang dulu ya. Dicoba dulu lah bosku, biar nggak penasaran. Nih guys, karena ada beginiannya tuh. Lengkap sih Nick, termasuk lengkap sekali nih. Kalau yang tadi nggak ada beginiannya kan, ini ada bosku. Nah, ini kan jadi seal. Perhatikan. Nah, nanti masuk ke sana, nutup dia. Itu maksudnya. Nah, tuh di bawahnya ada sealnya tuh. Jadi aman. Ini kendor. Kita kencangin dulu ya. Jadi nggak bocor-bocor. Hal sepele ya toh, sepele. Sejauh ini part Nick itu walaupun bukan orinya, tapi speknya mirip orinya bos. Barangnya itu kayak original gitu loh. Tuh. Paham? Sedangkan yang ini itu nggak pakai dia. Tuh lihat tuh. Saya pakai Nick ini. Nah, ada rapet-rapetnya. Ini tetap lentur.
tapi rapet sananya tuh. Nah, ada seal tambahannya. Vakumnya ini cekak ya, modelnya ya, cekak. Ngetes. Burung copot sih. Priwe sih. Masya Allah. Aro handle kopling FU dua ra enak ya. Handle kopling apa, Pak? FU. Itu biasa kan? Ora apa-apa handle mah. Tapi ini kabel tuh ya sih ngas. Ya handle elek. Kontaknya ini. Wis tadi. Nanti lora. Nah, ini tinggal kita setting anginnya ya. Saya belum nyetel angin loh. Ini pakai KW. Setel angin. Karo kabel gas. Jadi ngori nek kana. Iya, bos. Setelannya ini kok obeng. Nanti diganti lah.
wis ngono tok, rampung iki karbune. Kalau mau pakai yang ori lebih bagus lagi itu. Itu pakai punya Nick aja udah kayak gitu. Iki handle mau tak benake kok angel nyong disetting no. Timbangane